Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 hingga ayat 18. Demikian dikatakan, jika Allah kami yang kami puji sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran dalam mempertahankan iman atau pengakuan terhadap Tuhan Allah, tentu itu merupakan satu bukti yang mengatakan bahwa apapun yang dihadapi atau apapun yang mempengaruhi agar merubah pengakuan dan kepercayaannya terhadap Tuhan Allah tidak akan bisa meninggalkan Allah. Itulah yang ditunjukkan oleh 3 orang yang sudah benar-benar percaya kepada Allah, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka berada dalam pembuangan di tanah Babel, Nebukadnezar itulah yang menjadi penguasa atau seorang raja pada saat itu di tanah Babel. Pada masa kerajaan atau kepemimpinannya, dia membangun sebuah patung emas yang cukup tinggi, yang akan mereka sembah, yang mereka akui sebagai sumber berkat dalam kehidupan bagi semua penduduk Babel. Setelah patung emas itu selesai dibangun, lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada semua penduduk tanah Babel untuk ikut merayakan pentahbisan dari patung emas itu. Dan mereka harus sujud menyembahnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga diajak untuk ikut bersujud menyembah patung emas itu. Tetapi apa yang mereka tunjukkan? Mereka tidak mau. Dan mereka tidak bersedia untuk ikut bersujud menyembah patung emas itu. Lalu mereka diancam kalau tidak bersedia dan tidak mau ikut bersujud untuk menyembah patung emas, maka mereka akan dihukum dengan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu mereka mengatakan, sebagaimana tertulis tadi dalam renungan kita di pagi hari ini, jika Allah kami yang kami puji sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Itu merupakan kebenaran dari pengakuan dan kepercayaannya yang hanya Tuhan Allah yang mereka puji dan sembah. Tidak ada Allah lain yang mereka puji dan sembah. Mereka tidak merasa takut. Kalaupun diancam akan dimasukkan dalam lubang perapian. Dan itu terbukti. Bagaimana Tuhan bertindak ketika mereka sudah dimasukkan dalam perapian itu. Ternyata mereka tidak merasakan apa-apa karena Tuhan hadir untuk menyelamatkan ketiga orang itu. Jadi Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan orang percaya ketika menghadapi kesulitan
menghadapi penderitaan itu. Itulah yang dirasakan oleh ketiga orang yang benar-benar mempertahankan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Allah, sehingga dapat memperoleh keselamatan. Tidak ada rasa ragu-ragu dalam dirinya. Kalaupun mereka diancam, mereka akan menghadapi keadaan hidup yang sangat berat. Tetapi mereka selalu menunjukkan adanya kepasrahan karena yang mereka pertahankan dalam hidupnya tetap percaya dan tetap mengakui Tuhan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, barangkali kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi kalau pengharapan kita tentu yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang baik atau sukacita. Jadi sukacita atau di luar sukacita yang muncul dalam kehidupan kita, yang mau kita tunjukkan dan yang kita pertahankan tentu hanyalah pengakuan terhadap Tuhan Allah. Dalam arti kita dapat mempertahankan bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan Allah apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami. Karena segala sesuatu Tuhan Allah akan dapat melakukan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan melihat bagaimana kita mempertahankan pengakuan kita. Itu berarti hanya kehendak dari Tuhan Allah yang kita percayai akan selalu menyertai dan memberikan pertolongan dan melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Yang tentu kita harus tetap menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani di dalam kehidupan kita, tentu kita harus tetap bertahan. Dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi apapun yang kita alami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan selalu melindungi, memberikan pertolongan dan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas semua perbuatan Tuhan, hingga pada saat ini kami dapat merasakan betapa besar kasih setia-Mu yang selalu melindungi dan menyertai hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengar, yang selalu mengingatkan kami orang percaya untuk tetap dapat mempertahankan pengakuan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, baik sukacita maupun kesulitan-kesulitan, kami tetap percaya bahwa Engkau, ya Tuhan, akan selalu memberikan pertolongan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami tetap dapat mempertahankan pengakuan kami di hadapan-Mu, sehingga kami selalu merasakan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami tetap memohon kepadamu agar Engkau ya Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami dan memberikan kekuatan bagi kami semua jemaat-Mu yang melakukan aktivitas dan pekerjaan setiap hari. Tuhan berikan kekuatan, jauhkan dari apa yang tidak baik, sehingga semuanya dapat bekerja dengan sukacita, dan melalui pekerjaan itu akan dapat memperoleh berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Itu juga di pagi hari ini, kami tetap berdoa buat saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini, khususnya bagi mereka dan dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, memulihkan mereka dari penyakitnya, sehingga mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih-Mu
yang selalu memberikan pertolongan bagi semua orang yang membutuhkan. Sehingga mereka juga dapat merasakan bahwa Tuhan selalu melindungi semua orang yang berpengharapan hanya kepadamu saja. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, begitu juga di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, orang percaya. Mulai dari anak-anak kecil, para remaja, para pemuda, dan semua para lansia. Kami mohon Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi dalam melakukan setiap aktivitasnya. Anak-anak kami yang masih dalam proses pendidikan, Tuhan selalu memberikan pengetahuan sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Juga ya Tuhan, yang dalam mengharapkan pekerjaannya di tengah-tengah kehidupan, Tuhan sertai semua dan lindungi semua. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa buat semua majelis-Mu yang bertugas dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga memohon kepadamu berkati dan lindungi, berikan kesehatan kepada mereka dalam melakukan pekerjaannya dan juga dalam melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu ini. Supaya menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa tetap untuk gereja-Mu. Apapun yang direncanakan, yang diharapkan, kami hanya menyerahkan itu kepadamu, supaya dapat tercapai dan menjadi sukacita di dalam kehidupan jemaat-Mu, khususnya di tengah-tengah persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya di pagi hari ini kita tetap dalam kekuatan. Tuhan selalu melindungi hidup kita. Shalom.